Halo teman-teman, balik lagi di Farul Aziz Channel. Video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang konten kreator. Apa sih konten kreator itu? Sebelum dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, check it out. Oke, kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang konten kreator. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang konten kreator? Yaps, benar banget. Konten kreator itu adalah orang yang pekerja yang membuat konten lalu dia bagikan secara online. Itu bisa disebut konten kreator. Contohnya, seorang penulis lalu dia publikasikan di sosial media, itu disebut konten kreator. Vlogger, videografi, dan fotografi, podcaster, dan masih banyak lainnya itu bisa disebut konten kreator. Sekarang tuh ya, di zaman sekarang tuh memang konten kreator itu banyak diminati karena sekarang tuh udah semuanya tuh udah online. Jadi kita mau memasarkan sesuatu itu secara online, kita nggak perlu ribet-ribet jualan di pinggir jalan. Kita hanya mengekspos barang berdagangan kita di online. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen berpikiran pengen menjadi konten kreator, ini jalan terbaiknya juga sih menurut gua, tapi tidak semudah yang kalian bayangkan. Misalnya kalian yang kalian lihat itu si seorang konten kreator itu gampang banget ya, cuman bikin video lalu dia upload, dia foto terus dia upload, terus cuman ngomong doang, memasarkan terus dia upload. Gak segampang itu juga ya teman-teman. Jadi konten kreator itu banyak banget yang harus dipikirkan teman-teman ya. Contohnya misalnya dari ide kreatifnya misalnya kita ingin membuat sesuatu yang bakalan kita publish di sosial media kita, itu benar-benar kita konsep sedemikian rupa dan tidak sembarangan ya, yang misalnya asal potret, kalau enggak kita asal bikin video terus juga asal posting, itu enggak. Karena kalau konten kreator itu kita harus berpikir gimana sih caranya kalau misalnya orang yang melihat apa yang kita upload itu terkesannya unik dan beda dari yang lain, terus juga bagus juga, terus ada orang yang kitanya sebagai konten kreator tuh karya lu bagus bro. Nah itu gimana caranya kita bisa membuat ide sekreatif itu gitu. Nggak segampang yang tinggal bikin, enggak gitu juga. Kita membutuhkan waktu yang harus benar-benar dipikirkan konsepnya ya. Intinya konsepnya itu mau bikin apa, bikin iklan misalnya, bikin iklan apa ya, itu pembuat iklan juga konten kreator. Terus juga kalau misal konten kreator itu enggak perlu good looking teman-teman. Kenapa? Karena good looking itu cuman tampilan di luar sebenarnya. Kalau buat gue ya, semua pun bisa menjadi konten kreator. Mau kalian enggak punya nggak punya, misalnya nggak pede dengan penampilan kalian gitu, kalian bisa menjadi konten kreator ya sesuai passionnya kalian juga sih. Misalnya kalian bisa bikin tutorial masak tanpa harus memperlihatkan wajah kalian, misal tutorial doang, terus kalian edit lalu kalian upload di sosial media, di YouTube atau enggak di Instagram, itu udah termasuk konten kreator. Nah nanti dari situ kalau misalnya kalian udah ketemu dan sesuai passion kalian, nanti itu dari mana-mana misalnya ada yang suka konten kalian, itu pasti ada pengikut yang bakalan baik lagi ngelihat konten kita seperti apa gitu ya. Terus kalau misalnya sekarang itu udah maraknya tuh di YouTube ya teman-teman, di YouTube itu banyak banget yang mulai terjun ke dunia YouTube. Kenapa? Karena salah satu media sosial yang menghasilkan uang, terutama gue juga gitu ya. Dulu gue udah dari tahun 2000 berapa ya, gue difokusin tuh di tahun 2020, lalu gue bisa bisa di ACC menjadi partner YouTube itu di tahun 2021 ya, di tahun kemarin itu di bulan September. Itu melalui perjalanan yang panjang banget teman-teman. Gimana caranya kalau misalnya gue bikin konten itu orang bakalan baik lagi, terus apa sih yang bakalan kita posting gitu ya. Nah itu harus banget dipikirkan banget teman-teman. Nah terus juga selain kita memikirkan konten, kita juga harus bisa membranding diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain melihat diri kita,
orang lain tuh udah mengenal diri kita tuh siapa gitu. Intinya tuh kalian harus bisa memindset orang-orang itu ketika melihat konten kalian itu, oh ini si ini, oh ini gua, nah gitu, oh ini si ini. Itu apa ya, hal penting yang harus buat kalian kalau misalnya kalian pengen terjun ke dunia konten kreator dan sosial media. Jadi nggak sembarang bikin konten terus kalian upload gitu ya, karena membuat suatu konten itu nggak semudah yang difikirkan juga ya teman-teman, harus difikirkan dengan matang-matang. Terus yang mungkin punya good looking doang juga, kalau misal dia tidak bisa public speakingnya kurang dan mungkin kurang pede, kurang luas gitu juga, itu sebenarnya menurut gua bukan apa ya, menjadi penghalang juga. Nggak semuanya yang mungkin good looking itu menjadi bagus juga sih sebenarnya gitu ya, ada kekurangannya juga. Jadi ada, tiap orang itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing juga. Misalnya kalian gak punya bukan gak punya sih, kurang pede dengan penampilan kalian, tapi kalian pengen show on di depan kamera. Apa salahnya kita coba-coba aja dan lihat perbanyak referensi, terus kita belajar, dan belajar itu tidak hanya cukup sekali teman-teman, kita berjalannya terus kita pelajari apa yang sudah kita lakukan kemarin, misalnya perbaiki kesalahan yang kemarin tuh, kurangi di sini. Nah, seperti itu, kita hal-hal kecil yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi tidak hanya kita punya good looking nih, penampilannya kita nih cakep nih, jadi kita bisa gue laku gitu. Ya laku mungkin kalau untuk di foto, ya foto kan bukan benda sih, maksudnya media diam gitu ya. Kalau misalnya kalian good looking terus di video juga belum tentu teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang good looking hanya untuk di foto doang, model gitu ya, model foto. Terus juga ada yang bisa acting dan bisa show on di depan kamera. Itu berbeda-beda teman-teman ya. Misalnya buat ngomongnya juga belum tentu misalnya dia bisa acting, kalau nggak bisa depan kamera, tapi belum tentu dia bisa public speaking yang bagus gitu ya, menyampaikan pesan-pesan di depan kamera dengan lancar. Contohnya kayak gue juga masih ada patah-patah itu pasti ada. Temen ya harus belajar, makanya itu kita harus sering dilatih sih intinya. Terus banyak referensi, terus banyak ngobrol sama orang, dan banyak banget harus buka sosial media lah, karena di zaman sekarang itu sosial media sangat-sangatlah harus penting gitu. Penting banget kalau misal kita kurang melihat sosial media, kita juga bakal ketinggalan. Terus juga pergunakan sosial media dengan bijak ya teman-teman. Kadang juga ada yang untuk menjatuhkan, terus ada juga yang saling sikut. Sebenarnya sih ya udahlah ya, itu masing-masing. Dan kita tuh tangannya agak dijaga gitu ya, jangan sampai pengen ngetik apa untuk membuli seseorang. Karena jahat juga kalau misalnya kita udah terjun ke sosial media, itu gampang banget diakses sama orang. Misalnya ada orang yang nggak suka, terus kita salah ngomong, terus nggak kita upload yang senonoh atau kesalahan sedikit, netizen itu maha benar. Nah, terus juga kalau misalnya kalian ingin menjadi content creator, kalian harus siap dengan para netizen yang terhormat teman-teman. Kenapa? Karena netizen itu bebas teman-teman untuk berkomentar. Jadi kalian harus tahan banting dengan netizen. Netizen itu paling sakit lah kalau misalnya udah ngomong itu sedikit cuman kena gitu ya. Ya itu sebagai resiko menjadi content creator, ya harus siap apa resikonya juga. Karena apa yang kita lakukan semua ada resikonya. Yang intinya kita harus tetap belajar dan tetap berkonsumsi di sosial media dengan baik ya teman-teman. Jadi jangan asal posting terus ya. Kalau misalnya curhat sih, kalau menurut gua mending di buku aja lah. Kalau enggak ya cerita aja lah, ditulis lah gitu ya, daripada kalian di show di up gitu di sosial media. Karena gampang banget viral kalau gitu ya. Kalau cari muka gitu ya, sebenarnya jangan di sosial media. Kalian lebih baik berkarya aja, jangan sampai kalian tuh menua tanpa berkarya. Karena ya berkaryalah selagi kalian bisa, jangan sia-siakan lah daripada kalian nontonin orang terus scroll gitu ya. Mending kalian sekarang mulai terjun ke dunia sosial media, dan kalian bisa mendapatkan uang dari sosial media, dari Instagram. Misalnya kalian sering upload di sosial media, di Instagram tentunya. Nanti misalnya orang lain sudah mengenal kalian dan karakter kalian, pasti orang lain suka dan mengikuti kalian.
followers kalian nambah dan nanti bakalan ada misalnya endorse, terus misalnya ada yang ngajak kerjasama, terus juga kayak mungkin kalau dari dunia YouTube kalian bisa dapat subscriber, terus dapat monetize dari iklan-iklan dari YouTube-nya. Itu sangat-sangat sangat menguntungkan teman-teman, asli. Gue di sini hanya berbagi pengalaman aja ketika gue udah mulai terjun ke YouTube ya, karena gak gampang. Dan kata kalian mungkin gaji YouTuber itu besar, tergantung penonton ya teman-teman. Kalau misalnya nontonnya besar ya mungkin penghasilannya besar juga. Tapi kalau misalnya penontonnya sedikit, ya gimana caranya sih kita bisa bikin konten yang bisa ditonton banyak orang. Dan banyak banget yang harus pelajari kalau misalnya kalian kalau mau terjun ke dunia YouTube ya, karena YouTube itu bener-bener algoritmanya yang dari kata kunci, dari judul itu ngaruh banget, dari thumbnail, dari apa yang dibahas, terus dari gaya bahasa, terus dari karakter kalian, itu sangat ngaruh kalau di YouTube. Di Instagram pun sama sih sebenarnya, cuman kalau gua di Instagram itu hanya sebagai jadi track untuk nge-tracking dari si Instagram gitu, kita arahkan ke YouTube gitu. Kalau misalnya di Instagram di full, kayaknya agak bosen juga sih, orang nggak akan lama ya. Biasanya kalau di Instagram itu hanya sekedar scroll lagi bete gitu ya. Kalau misal di YouTube mungkin mereka cari informasi yang lengkapnya gitu di YouTube, karena YouTube itu luas banget teman-teman. Ya oke, di tahun sekarang pokoknya kalian kalau misalnya bingung cari kerja susah gitu ya, terus kalian jenuh dari pekerjaan, kalian bisa langsung cobain aja menjadi konten kreator, karena konten kreator itu sangat mengasihkan teman-teman. Kerjanya tidak keterpaksaan, terus juga waktunya fleksibel, tidak diburu-buru. Cuman kita harus punya target dan punya tujuan kita ketika kita membuat konten gitu ya. Misalnya kita seminggu harus upload berapa kali sih, terus juga apa sih yang harus dibahas untuk minggu ini, terus untuk hari ini, itu harus terkonsep dengan matang untuk gimana si audiens yang nanti nonton kita tuh bakalan baik lagi. Itu gimana caranya, itu balik lagi ke marketingnya juga harus main teman-teman. Kita harus banyak belajar. Oke, segitu aja bahasan dari gua kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang pengen tanya-tanya bisa kalian komen aja di bawah, atau enggak kalian bisa follow Instagram gua di bawah. Langsung DM aja karena nanti bakalan gue bales. Oke, thanks banget yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. See you next video, bye bye.